Pada cerita sebelumnya, seekor naga kuno tiba-tiba bangkit, yang membuat Eddie harus meninggoy di depan mata Clarice. Namun karena sebuah kekuatan, Clarice dapat kembali ke masa lalu, tepat saat sebelum bangkitnya naga kuno. Setelah berkali-kali memutar waktu, Clarice tak dapat sekalipun menyelamatkan Eddie dari incaran malaikat pencabut nyawa. Menyadari itu, Eddie akhirnya mulai membuat sebuah pergerakan. Akan seperti apakah aksi Eddie? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Sementara itu, Eddie dan Clarice sedang menunggang kuda menuju suatu tempat penting, dikawal oleh dua penyihir kuat yang sebelumnya bertugas melindungi akademi dengan sekuat tenaga. Dalam perjalanan, Eddie memanggil Clarice dan memintanya untuk mengingat kata-katanya sebelumnya. Clarice menjawab bahwa ia mengerti, meski dalam hati ia mengakui ketakutannya. Ia ingin melarikan diri dari bencana ini, dan merasa itu adalah hal yang wajar. Tapi saat melihat Eddie, ia terdiam, terkejut dan kagum akan ketenangannya. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi, kuda mereka ditabrak oleh sesuatu dan kehilangan kendali, membuat Eddie dan Clarice terlempar ke tanah. Eddie bereaksi cepat dan memeluk Clarice, melindunginya dari benturan. Ia sendiri mengerang kesakitan saat mendarat, luka-lukanya semakin parah akibat gesekan dengan tanah. Namun berkat tindakannya, Clarice tidak terluka. Clarice perlahan membuka matanya dan terkejut melihat tubuh Eddie berlumuran darah. Ia panik dan takut, tapi Eddie tersenyum dan berkata bahwa ia baik-baik saja, ia pernah mengalami hal yang lebih buruk. Keteguhan Eddie membuat Clarice bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang bisa sekuat itu. Tak lama kemudian, Eddie menunjuk ke depan. Mata mereka tertuju pada bangunan megah Katedral Cendekiawan, tujuan utama mereka. Katedral itu terletak di kota suci Telos, tempat yang dihormati karena sejarah panjangnya dan sebagai markas para penyihir surgawi terkuat. 8 di antara mereka dikenal sebagai Apostel Telos, pengikut setia yang rela mengorbankan nyawa demi Dewa Telos. Namun sebelum mereka bisa memasuki katedral, seorang Apostel Telos menghadang mereka. Clarice cemas dan memintanya untuk minggir, namun sang Apostel menolak dengan hormat. Ia mengatakan bahwa ini adalah perintah langsung dari Kaisar Suci, tidak ada yang boleh melewati pintu ini demi keselamatan mereka sendiri. Saat itulah sebuah belati tiba-tiba melesat menyerang sang Apostel. Untungnya, ia berhasil menangkisnya. Penyerangnya ternyata adalah Eddie, yang diam-diam menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Ia berteriak pada Clarice agar segera masuk ke dalam katedral, apapun yang terjadi. Clarice pun berlari masuk. Apostel Telos panik dan mencoba menghentikannya, tapi sebelum sempat bergerak lebih jauh, sebuah bola gelombang kejut meledak dari tangan Eddie dan mendorongnya mundur. Bila-bila angin kemudian menyusul, mengalihkan perhatian sang Apostel dan memberi Clarice cukup waktu untuk masuk ke dalam katedral. Sang Apostel tertawa kecil, dia tahu dia sudah gagal menghentikan Clarice. Dengan murka, ia menatap Eddie dan bertanya, siapa kau sebenarnya? Eddie berdiri, meski tubuhnya penuh luka dan berdarah hebat. Sang Apostel menyuruhnya menyerah karena semuanya sudah berakhir. Tapi tiba-tiba, tekanan sihir yang luar biasa muncul dari tubuh Eddie. Ruangan bergetar saat fluktuasi mana memuncak di sekelilingnya. Ia memusatkan energi itu ke busur silangnya dan berkata, ini belum berakhir. Ia meluncurkan sihir tingkat menengah bernama panah mana, memanipulasi mana menjadi anak panah padat. Namun meski puluhan anak panah diluncurkan, sang Apostel dengan mudah menghindarinya seolah mengetahui setiap lintasannya. Dengan penuh keyakinan, ia mengaktifkan aktivasi tubuh suci, sihir surgawi tingkat tinggi yang mengubah mana menjadi energi fisik. Sebuah tombak bersinar muncul di tangannya. Saya adalah Tal'Darik, pedang tercepat Apostel Telos yang terhormat akan mengakhiri hidupmu, katanya. Ia lalu meluncurkan tombaknya, dan menghantam tubuh Eddie dengan keras, menembus dadanya dan menyemburkan darah kemana-mana. Dalam kondisi kritis, Eddie teringat percakapannya dengan Clarice dalam perjalanan tadi. Ia sudah tahu dirinya tak akan selamat dan memintanya untuk bertahan. Meski waktu terus berulang, tubuh dan pikirannya takkan mampu menanggung trauma ini selamanya. Tapi ia ingin Clarice bertahan sampai mereka benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Dengan sisa kekuatannya, Eddie meraih tangan Tal'Darik dan mencengkeramnya erat. Ia lalu menusuk tangannya sendiri dengan belati, memperparah lukanya, namun sekaligus memicu kilau dari cincin Phoenix emas di jarinya, cincin peninggalan Profesor Glass. Kilauan itu dipenuhi aura mengerikan, dan tatapan Eddie begitu tajam hingga membuat Tal'Darik gemetar. Tepat saat itu, seekor serigala besar muncul dari cahaya cincin itu dan langsung menerkam Tal'Darik. Teriakan putus asa sang Apostel terdengar, diikuti cipratan darah saat tubuhnya hancur. Setelah serigala itu menghilang, Eddie berlutut. Tubuhnya sudah tak sanggup berdiri lagi. Marilda muncul dan berlari menghampirinya dengan panik. Ia memarahinya karena tidak memanggil bantuan sejak awal. Eddie hanya menjawab lemah bahwa itu tidak akan ada gunanya. Lawannya terlalu kuat. Milda menangis, menyadari vitalitas Eddie terus menurun. Ia memohon Eddie untuk bertahan. Tapi Eddie tahu waktunya sudah habis. Ia menatap katedral yang bersinar terang dari kejauhan, tempat Clarice kini berada. Dengan senyuman tipis dan mata yang perlahan memudar, Eddie menutup matanya. Milda memanggil namanya sambil menangis, menyadari bahwa Eddie telah pergi selamanya. Sementara itu di ruang depan pintu utama katedral, Clarice berdiri di depan sebuah pintu besar yang terkunci rapat. Menolak untuk menyerah, Clarice mengerahkan sihirnya dan meledakkan pintu tersebut. Dentuman keras bergema, dan puing-puing beterbangan. Ia terhuyung, lelah karena mengeluarkan terlalu banyak energi. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, pandangannya tertuju ke arah dalam, dan tubuhnya seketika membeku. Darah menetes perlahan di lantai marmer.
Dan dari balik kegelapan koridor, seseorang berjalan tertatih-tatih ke arahnya, berlumuran darah dari ujung kepala hingga kaki. Clarice terkejut bukan main saat menyadari siapa orang itu. Itu adalah Adele. Tubuh Adele tampak sangat lemah, bahkan nyaris tak mampu berdiri. Clarice segera berlari dan menopangnya. Apa yang terjadi? Kenapa kau terluka seperti ini? Tanyanya dengan panik. Adele terdiam sejenak, lalu menatapnya dalam-dalam. Kau datang lebih cepat dari yang kuharapkan, katanya pelan. Clarice tidak mengerti apa maksudnya, tapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Adele perlahan melepaskan diri dan berjalan menuju tengah ruangan dengan langkah yang terlatih. Clarice mengikutinya dengan bingung, namun langkahnya terhenti saat matanya menangkap sesuatu, sebuah simbol di tangan Adele. Simbol suci yang tidak mungkin dimiliki sembarang orang. Simbol itu adalah lambang berkat hukum suci. Untuk menciptakan berkat semacam itu, dibutuhkan kekuatan gabungan dari seorang uskup agung, 6 uskup, dan 8 rasul telos. Namun, hanya satu orang di dunia ini yang mampu benar-benar menyematkan berkat itu pada tubuh seseorang. Ia adalah Saintes, penyihir suci tertinggi yang hanya muncul sekali dalam beberapa generasi. Clarice menatap tak percaya, dan saat Adele akhirnya tiba di tengah ruangan, tubuhnya perlahan terangkat ke udara. Dari dada Adele, sebuah lingkaran sihir surgawi kecil mulai muncul, bersinar lembut namun memancarkan fluktuasi mana yang luar biasa kuat. Sihir itu terus tumbuh semakin besar, semakin tinggi membanjiri seluruh ruangan dengan tekanan yang membuat udara bergemuruh. Clarice hanya bisa terpaku. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Segudang pertanyaan berputar di benaknya, namun sebelum sempat ia berbicara, Adele menoleh dan menatapnya dengan senyum yang lembut. Tidak banyak waktu tersisa, katanya. Sebentar lagi, semuanya akan berakhir. Angin kencang berembus akibat tekanan sihir surgawi yang terus meningkat. Clarice berteriak menanyakan apa yang ia maksud, apa yang akan berakhir. Tapi Adele tidak menjawab. Tubuhnya terus melayang, semakin tinggi, semakin dikelilingi cahaya ilahi. Clarice mencoba mendekatinya, berteriak memanggil namanya, namun sia-sia. Suara dan tubuhnya tertelan oleh badai sihir yang meledak begitu saja dari lingkaran sihir surgawi itu, menghancurkan segalanya dalam cahaya putih menyilaukan. Lalu semuanya gelap. Ketika Clarice membuka matanya lagi, hal pertama yang dilihatnya adalah Eddie, yang berdiri di depannya dan bertanya lembut, ada yang kau butuhkan? Clarice tercengang. Ia menatap sekeliling, ia kembali ke titik awal. Eddie menatapnya dengan bingung saat Clarice tiba-tiba berdiri dari kursinya. Giginya terkatup rapat, matanya penuh amarah dan tekad. Ia merasa frustrasi, ia hampir berhasil mengungkap rahasia di balik lingkaran waktu ini. Tangannya mengepal erat, tapi kini, tidak ada lagi keputusasaan. Ia menatap Eddie dengan mantap dan berkata, kali ini, dengarkan aku baik-baik. Clarice telah kembali, tapi hatinya tidak lagi sama. Kali ini, ia kembali dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Sedikit kisah tentang kehidupan Adele. Kenangan pertama yang diingat Adele adalah pemandangan langit biru di atas pelabuhan, diiringi suara camar yang terbang tinggi. Saat itu, ia melihat dua anak laki-laki seumurannya sedang bermain kejar-kejaran dengan riang. Salah satu dari mereka berlari dengan gembira, namun Adele yang duduk sambil menatap laut memperingatkannya dengan tenang, jangan berlari sembarangan, kau bisa terjatuh. Anak itu menghentikan langkahnya, kebingungan, lalu menoleh pada Adele. Dengan senyum lembut, Adele menambahkan, berjalanlah sambil melihat sekelilingmu. Setelah itu, ia kembali memandangi kapal-kapal yang berbondong-bondong merapat ke dermaga. Masa kecil Adele tidaklah mudah. Orang tuanya melarikan diri dari kampung halaman mereka karena perang dan mengungsi ke kota dagang Old. Namun keadaan di sana pun tak jauh lebih baik. Keluarganya hidup dalam kemiskinan, sering ditipu, dieksploitasi, dan kesulitan mendapatkan makanan. Bahkan sepotong roti pun menjadi barang mewah bagi mereka. Hingga suatu hari, sang ayah tiba-tiba membawakan banyak makanan lezat untuknya. Adele kecil begitu bahagia menikmati roti itu. Namun, di tengah sukacitanya, sang ayah memanggilnya dengan suara gemetar. Ayah harus pergi sebentar, tunggu di sini, katanya. Adele kecil mengangguk dan menjawab bahwa ia mengerti. Sang ayah pun berbalik dan pergi, namun sebelum benar-benar menghilang, ia menoleh lagi, memandangi putri satu-satunya yang sedang duduk di antara keramaian orang-orang kota. Wajahnya terlihat bimbang, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu ia pun berlari meninggalkan tempat itu. Adele hanya menatap punggung ayahnya yang semakin menjauh. Meski masih anak-anak, ia seperti memahami apa yang sedang terjadi. Ia melanjutkan memakan roti mahal itu, namun anehnya, roti yang biasanya tak terjangkau baginya kini terasa hambar di mulutnya. Setelah mengenang itu, Adele berdiri dan berbisik pada dirinya sendiri, sudah waktunya pergi. Saat ia melangkah pergi, anak laki-laki yang sebelumnya ia peringatkan jatuh tersandung di tengah jalan. Setelah hari itu, Adele tinggal di panti asuhan dan menjadi yatim piatu di kota Old. Satu-satunya nilai yang diajarkan dengan keras di sana adalah ketekunan, bahkan bagi anak-anak. Beruntung, panti tempatnya tinggal didukung oleh gereja telos, sehingga keadaannya jauh lebih baik dibanding panti lainnya. Anak-anak diberi waktu istirahat saat waktu doa tiba, dan diajarkan bahwa mereka adalah hamba Tuhan. Suatu hari, Adele menemukan barang rongsokan di dermaga, sebuah alat musik tua. Ia memperbaikinya dan mulai belajar memainkan lagu-lagu pujian. Ia memainkan himne dengan baik, dan karena itu ia diizinkan tinggal lebih lama di dalam gereja dan dibebaskan dari sebagian tugas berat. Hidupnya mulai berubah ketika suatu hari, suasana panti asuhan menjadi ramai karena kedatangan seorang tamu agung, pendeta besar Ferio. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Adele. Ferio disambut dengan sangat antusias oleh para pedagang kota.
Mereka datang dengan membawa hadiah dan ucapan selamat karena Ferio telah diterima masuk ke kota suci Telos. Ferio menerima semua hadiah itu dengan wajah ramah, meski dengan kata-kata yang terdengar munafik. Saat hendak menerima salah satu hadiah, secara tidak sengaja ia menyenggol lilin di dekatnya. Lilin itu jatuh dan menyulut api yang dengan cepat menyebar di sekitarnya. Orang-orang mulai panik. Api menjalar cepat, dan Ferio sendiri berdiri terlalu dekat dengan kobaran itu, pakaiannya mulai terbakar. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba air menyembur dan menyiram seluruh tubuh Ferio. Semua orang terkejut. Ternyata Adele yang menyiram api itu dengan seember air. Ia menyiram lokasi kebakaran dengan sigap dan tenang, sebelum api menjalar ke layar dan menyebabkan kebakaran besar. Ferio terpaku melihatnya, terutama ketika menyadari bahwa di sekitar mereka ada beberapa ember air yang sudah disiapkan sebelumnya. Apakah kau sudah tahu ini akan terjadi? Tanya Ferio dengan heran. Adele menjawab, aku melihatnya dalam mimpiku. Ia lalu menjelaskan bahwa ia sering bermimpi seperti itu, sekali atau dua kali sebulan, mimpi tentang kejadian di masa depan. Namun ia tidak pernah bisa melihat masa depannya sendiri. Mendengar jawaban itu, Ferio terdiam. Ia lalu menghampiri Adele, memegang tangannya dengan kedua tangannya sendiri. Matanya berkaca-kaca. Ini adalah kehormatan terbesar bagiku, katanya pelan. Menemukan wadah suci yang ditakdirkan untuk berdiri di puncak gereja Telos, tempat paling suci di dunia ini. Dalam satu malam, hidup Adele berubah drastis. Ia mendapatkan segala hal yang tak pernah ia impikan sebelumnya, pelayan pribadi, makanan mewah, dan penghormatan dari para pemimpin agama. Ia memang harus menjalani doa setiap hari, belajar etika, dan mengorbankan waktu tidurnya untuk memahami pelajaran yang diajarkan padanya. Namun, semua itu masih jauh lebih baik daripada hidup dalam kemiskinan. Adele menerima 3 kali baptisan suci, dari Kaisar Suci, Uskup Agung, dan yang terakhir, dari Rasul Agung. Ia mewarisi kehendak kota suci, dan tubuhnya diukir dengan berkat hukum suci. Kekuatan ilahinya pun tumbuh pesat. Suatu malam, Adele berdiri di balkon gereja, membuka jendela, dan menatap langit berbintang. Untuk pertama kalinya, ia melihat masa depannya sendiri. Namun yang ia lihat bukanlah harapan, melainkan pemandangan mengerikan yang membuatnya ketakutan. Setelah malam itu, Adele mengundurkan diri dari perannya sebagai orang suci. Ferio sangat murka mendengarnya, tapi Adele tetap pada pendiriannya. Ia berterima kasih pada Ferio dan gereja atas semua kebaikan mereka, namun menyatakan bahwa ia akan melayani Dewa Telos dengan cara lain, bukan sebagai orang suci. Ferio yang meski kecewa akhirnya pasrah. Ia menjelaskan kepada Adele bahwa penglihatannya terhadap masa depan bukanlah hal biasa. Itu adalah sihir surgawi, sebuah kekuatan yang diciptakan langsung oleh Dewa Telos, dan hanya dimiliki oleh orang-orang pilihan. Sayangnya, bakat Adele terlalu luar biasa hingga ia mulai melihat masa depannya sendiri, yang penuh penderitaan dan kehancuran. Sejak saat itu, Adele hidup sebagai penjaga api suci di kota suci Telos. Ia memainkan alat musik lute setiap malam, takut tertidur karena mimpinya selalu memperlihatkan masa depan yang menakutkan. Ia dihantui kenangan dan penglihatan tentang rencana yang gagal, sebuah rencana untuk menenangkan naga suci, makhluk buas yang bahkan bisa memakan para dewa dengan mengorbankan para saint. Dunia luar perlahan kembali damai berkat kepemimpinan Kaisar Klolo. Namun, dalam kedamaian itu, orang-orang mulai melupakan kebutuhan akan bimbingan ilahi, dan pengaruh kota suci Telos memudar. Ferio, sebagai pendeta dan pebisnis, tahu bahwa ketakutan akan hari kiamat dan mukjizat Tuhan dapat mengembalikan kekuasaan mereka. Ia pun berniat membangkitkan naga suci yang tersegel di Pulau Arkin, dan untuk itu, ia membutuhkan pengorbanan seorang santo. Adele sadar, sejak awal, Ferio tidak pernah mengangkatnya sebagai orang suci karena kehendak ilahi, melainkan untuk dipersembahkan sebagai korban. Ia berpikir bahwa dengan mundur, ia bisa menghentikan takdir itu. Namun, tahun demi tahun berlalu, dan takdir tetap berjalan. Seseorang lain terpilih menggantikannya, ia adalah Clarice. Clarice tak memiliki sihir surgawi seperti Adele, namun bakatnya dalam sihir suci sangat besar. Keanggunannya, karakternya, dan wibawanya membuatnya tampak seperti santo sejati. Suatu malam, setelah belajar seharian, Clarice mendekati Adele di balkon gereja dan bertanya apa arti hidup yang suci dan bersih. Adele sangat khawatir. Di lubuk hatinya, ia ingin mengatakan kebenaran pada Clarice, bahwa karena pelariannya, Clarice lah yang kini harus menanggung nasib menjadi orang suci. Namun, ia tak sanggup mengucapkannya secara langsung. Sebagai gantinya, ia menyanyikan sebuah lagu untuk Clarice. Lagu yang menyebutkan tempat-tempat indah seperti lahan Basa Denkin, ibu kota Klun, kota dagang Oldece, dan tanah pengetahuan Sylvania. Dalam nyanyiannya, ia menyisipkan pesan, lebih baik mati di air kotor daripada hidup sebagai selembar kertas kosong. Namun sekeras apapun Adele berusaha memohon dalam hatinya, Clarice tidak pernah mengerti. Malam demi malam, ia bernyanyi, berharap Clarice akan lari, tetapi senyum polos Clarice justru menusuk hatinya. Adele tahu semua kata-katanya hanyalah kebohongan. Sebelum fajar tiba, Adele memutuskan untuk pergi. Ia memulai perjalanan baru sebagai penyair, dengan tujuan akhir, Akademi Sylvania. Saat akhirnya ia tiba di sana, tubuhnya penuh luka dan darah. Para siswa terkejut dan menanyainya, tetapi Adele kini bisa melihat masa depan dengan jelas. Di depan pintu katedral, Apostel Trek menahannya. Orang luar dilarang masuk, katanya. Tapi Adele hanya menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan tanda hukum suci di tubuhnya. Apostel Trek terdiam. Di dalam katedral, para Apostel Telos telah bersiap dalam formasi sihir. Di tengah ruangan, terletak kalung kuno milik Velrok, artefak untuk membangkitkan jiwa naga suci. Adele telah mencoba mencegah mereka berkali-kali,
tapi mereka tak pernah mau mendengar. Mereka bahkan tidak membawa Clarice, seolah menganggap naga itu hanyalah dongeng. Namun kesombongan mereka menghancurkan segalanya. Saat naga suci berhasil dibangkitkan, mereka panik dan menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan pengorbanan seorang santo. Adele berlutut di tengah formasi pengorbanan hidup. Kalung kuno itu melayang dan menyerap energi dari sihir pengorbanan. Tubuh Adele tersayat dan berdarah, namun ia menghibur dirinya, meski hidupnya singkat, setidaknya ada makna. Tapi justru saat itu, kekuatan hukum suci melindunginya, menolak pengorbanannya, dan melepaskan sihir surgawi dalam dirinya. Dengan kekuatan itu, waktu mulai berputar. Dunia masuk dalam siklus waktu yang berulang tanpa henti. Dalam setiap putaran, Adele mengalami semuanya lagi dan lagi. Namun kini, kekuatan sucinya semakin menipis. Ia hanya punya cukup kekuatan untuk 1 atau 2 putaran waktu lagi. Dalam salah satu putaran itu, saat ia melangkah ke kapal lagi, sesuatu yang berbeda terjadi. Sebelum ia masuk, seseorang menghentikannya. Dengan mata yang penuh keputusasaan, orang itu menatapnya. Adele menatap balik, orang itu adalah Eddie. Eddie hanya bertanya dengan tenang, "Kau mau jus jeruk atau air dingin saja?"